Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Acara webinar kami berjudul Bed Obstetric History, What Can We Do from Endocrinology and Fetal-Maternal Perspectives. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Gaza, saya perwakilan dari PPDS Ruang Rawat RSCM bulan Februari 2022 yang akan memandu acara ini. Siang ini kita akan memulai acara webinar dengan dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Terima kasih dokter untuk kesediaannya untuk meluangkan waktu di antara kesibukannya, Dokter Kanadi, Dokter Rima. Sebelumnya, acara ini akan didahului oleh dua paparan kasus singkat yang kami temui di ruang rawat RSCM, dan kemudian akan dilanjutkan oleh materi yang akan dibawakan oleh Dr. Kanadi Sumapraja sebagai konsultan Master of Science dan Dr. Rima Irwinda sebagai konsultan. Dan kemudian materi setelah pembawaan materi akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Dan sebelum mulai sesi pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama, Dr. Kanadi Sumapraja sebagai konsultan Master of Science. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis, konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, dan juga pendidikan doktoral di FKUI, dan juga beliau meraih gelar Master of Science in Human Immunity di University of Liverpool. Dan saat ini Dr. Kanadi menjabat sebagai staf divisi endokrinologi, Departemen Obsesi dan Ginekologi FKUI RSCM, dan juga ketua program subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Untuk narasumber yang kedua, ada Dr. Rima Irwinda sebagai konsultan. Beliau juga menyelesaikan pendidikan spesialis obsesi dan ginekologi, konsultan fetal maternal, dan doktoral di FKUI RSCM, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Fetal Maternal, Departemen Obsesi dan Ginekologi FKUI RSCM. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan dengan dua paparan kasus singkat yang kami temui di ruang rawat RSCM yang kami anggap cukup menarik. Yang pertama ada pasien dengan identitas Nyonya S, 39 tahun, dengan paradigma abortus 2 dengan anak hidup 2, ibu dengan suspek autoimun dengan IgG toksoplasma reaktif, IgG rubella reaktif, IgG CMV reaktif, dan juga BSC 2 kali. Ya, pasien awalnya dirujuk dari RSUD Tarakan dengan riwayat obstetri buruk dan riwayat TORCH positif, dan pasien waktu itu baru ANC 3 kali dan USG juga 3 kali, di semuanya di trimester 3. Ya, untuk riwayat penyakit dahulunya tidak ada riwayat darah tinggi, tidak ada riwayat diabetes, sakit jantung atau paru. Dan kemudian untuk riwayat pernikahannya, pasien menikah 1 kali tahun 2005, saat itu sudah 22 tahun, dengan suami saat ini usia 46 tahun dan mempunyai kebiasaan merokok lebih dari 20 tahun sejak sebelum menikah. Ya, berikut adalah riwayat obstetri dari pasien yang pertama, yaitu dengan paradigma abortus 2 dengan anak hidup 2. Anak pertama yaitu 2014, lahir dengan jenis kelamin laki-laki, usia 12 hari. Pada saat itu dari anamnesis dikatakan meninggal karena tidak bisa buang air kecil, dengan berat lahir 3.250 gram dan lahir di bidan. Kemudian untuk anak yang kedua, lahir tahun 2015, jenis kelamin laki-laki, usia saat itu 3 hari karena meninggal karena kecurigaan sakit jantung di bidan. Kemudian selanjutnya tahun 2016, lahir bayi perempuan, saat ini sudah usia 14 tahun, sehat, dan waktu itu lahir di RS Husada. Kemudian selanjutnya tahun 2017, lahir bayi perempuan dan kemudian meninggal usia 3 hari karena dikatakan denyut jantungnya di bawah 100, dan waktu itu dikatakan ada kelainan jantung dengan berat lahir 3.800. Kemudian selanjutnya di tahun 2018 lahir bayi laki-laki dan meninggal beberapa jam setelah lahir, dikatakan karena pada paru tidak matang dengan berat lahir 1.700. Kemudian tahun 2020 pasien dikatakan abortus 3 bulan dan dikuret di bidan di daerah Sumur Batu. Kemudian di tahun selanjutnya, tahun 2021, abortus dan dikuret dilakukan di RSUD Tarakan. Kemudian pada kunjungan yang terakhir di RSCM
lakukan seksi sesaria atas indikasi janin retak lintang di RSCM. Ya, kemudian saat ini bayi masih dirawat di SCN 4 atau di ruang rawat dengan diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan dengan riwayat shock sepsis, DD, klapsi. Saat ini mendapat terapi antibiotik. Ya, kemudian untuk paparan kasus selanjutnya, pasien atas nama Nyonya H, 36 tahun, dengan pada 2 abortus 1 dan anak hidup 0, waktu itu dilakukan seksi sesaria atas indikasi BSC 1 kali oligohydramnion dengan janin dengan KKM, yaitu dengan ventricular septal defect dan pembesaran ventrikel kanan, non-visual gaster, ambiguous genitalia, suspek hipoplasia ginjal dengan absen end diastolic MCA dan single umbilical artery. Ya, pasien awalnya rujukan dari RS luar dengan oligohydramnion dan waktu itu melakukan ANC cukup rutin, tapi ke semua kunjungannya dilakukan pada trimester 3. Ya, dengan riwayat pernikahannya, pasien menikah 1 kali saat usia 32 tahun, tahun 2018. Saat ini suami usia 37 tahun, sama dengan suami pasien sebelumnya, yaitu perokok aktif sekitar 10 tahun lebih. Saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suami karyawan swasta. Riwayat obstetri pada pasien ini dengan pada 2 abortus 1 dengan anak hidup 0. Yang pertama, tahun 2019, pasien mengatakan abortus spontan di usia hampir 5 minggu, kemudian di USG di klinik terdekat. Kemudian tahun 2020 dilakukan SC atas indikasi KPD pada usia 36 minggu, dan pada saat itu lahir bayi laki-laki 1.700 gram. Dikatakan bayinya mengalami atresia ani dan meninggal usia 5 hari pasca operasi untuk menangani atresia aninya. Kemudian pada kehamilan ini bayi lahir 1.780 gram dan meninggal 6 jam post SC karena asfiksia berat dan kelainan kongenital mayor. Berikut adalah 2 paparan kasus dari kami. Sekian, dokter. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Kanadi dan kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Rima berkaitan dan dengan kasus yang tadi sudah disampaikan, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan buat saya untuk bisa memberikan sumbang saran untuk kasus yang ditemukan di ruangan perawatan. Sangat menarik. Tentu saja kita akan mencoba membahas kasus itu. Saya minta izin untuk melakukan screen share. Baik, nanti Dr. Rima tentu akan membahas banyak hal juga, tapi saya mungkin melihat dari perspektif sebagai mungkin seorang clinician yang banyak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pasien-pasien yang kurang beruntung, yang umumnya mengalami pregnancy loss. Terus terang saja sebenarnya, kalau kami di dalam bidang konsultan FAIR, kami sebenarnya membatasi diri untuk tidak terlampau jauh melangkah dari keguguran, karena tentu nanti teman-teman fitomaternal nanti akan jauh lebih memiliki kemampuan untuk melakukan analisis. Tapi paling tidak, saya ingin hanya berbagi saja terkait dengan analisis yang saya coba lakukan pada pasien ini. Kita melihat ada 2 pasien yang sebenarnya sih kalau menurut saya, di pasien pertama ini dengan usia 39 tahun mungkin tidak ada isu lagi, kemungkinan besar untuk akan punya anak, apalagi dia sudah memiliki 2 anak yang cukup sehat. Mungkin agak berbeda dengan pasien yang kedua ya, yang sudah berusia 36 tahun. Nah, kalau saya menangani, ini saya menggunakan kacamata dari seorang clinician yang melakukan penanganan recurrent miscarriage. Meskipun kasus ini tidak
tidak exactly sama dengan apa yang saya tangani sehari-hari, tapi paling tidak saya hanya ingin berbagi konsep. Saya tidak ingin terjebak terlampau dalam kepada detail apakah ini penyebabnya karena toksoplasma, rubella, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya hanya ingin berbagi tentang konsep. Saya kalau menangani kasus dengan masalah pregnancy loss, maka langkah pertama yang saya akan lakukan adalah melakukan karakterisasi. Karakterisasi ini saya melihat kapan event terjadinya pregnancy loss, ya, dikaitkan dengan riwayat obstetrinya, dan kemudian di usia kehamilan berapa dia mengalami pregnancy loss. Kalau di textbook tentang pregnancy loss kita mengenal ada primary, secondary, dan tertiary pregnancy loss. Primary artinya dia sama sekali nggak pernah punya anak hidup ya. Dia selalu mengalami kehilangan. Ini cocok untuk yang pasien yang kedua. Akan tetapi kalau kita lihat pasien yang pertama, ini agak nggak cocok ya. Sempat mengalami ya katakanlah, saya nggak bilang ini pregnancy loss karena ini terjadinya kematian ini sudah dalam keadaan bayi ini sudah dilahirkan cukup bulan, nanti saya tidak akan terlalu banyak membahas ini. Cuma saya ingin melihat patronnya aja. Dan dia mengalami keguguran 2 kali wajar karena usia 39 tahun. Jadi kalau kita lihat patronnya hampir nggak ada kalau di anak yang pertama. Kalau kita bicara keguguran berulang dengan patron yang katakanlah tidak jelas, ya. Karena kita bicara definisi recurrent itu adalah 2-3 kali in a row. Ini kelihatannya bukan sesuatu yang in a row. Jadi kalau saya bilang ini tertiary form. Kalau kita bicara prognosis, tertiary form adalah prognosis yang terburuk dibandingkan dengan bentuk-bentuk pregnancy loss yang secondary atau primary. Karena yang paling baik prognosisnya adalah yang secondary, karena dia pernah melahirkan anak hidup dan kemudian dia mengalami recurrent pregnancy loss atau recurrent miscarriage. Lalu kemudian kalau kita lihat dari usia kehamilannya, ini sangat mix ya, antara yang masih berada di trimester 1 sampai yang sangat advance, bahkan ada yang loncat sampai sudah dilahirkan baru bayinya meninggal. Ini memperlihatkan spektrum yang cukup lebar ya, jadi tidak mudah untuk menganalisis kasus ini. Karena kalau saya mencoba untuk menganalisis kasus dengan pregnancy loss, saya hanya ingin melihat bahwa ada 2 proses yang utama sebenarnya. Mungkin koreksi aja kalau salah atau ini pendapat saya ya, bahwa ada 2 sistem yang sangat penting berjalan di dalam kehidupan in utero. Yang pertama adalah tentu supporting system, karena mau tidak mau janin ya kalau hidup di dalam environment in utero ya harus ada sebuah supporting system yang menjamin segala sesuatu yang dia butuhkan. Nah, tentu supporting system ini harus jalan tentunya untuk menunjang agar mekanisme pematangan atau katakanlah development yang dialami ini berjalan terus. Dan tentu saja organ-organ ini meskipun dia masih imatur tapi tetap dia masih ada perannya di dalam kehidupan in utero. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kemungkinan terjadinya pregnancy loss tentu sangat ditentukan oleh kemungkinan ada masalah pada supporting system atau adanya masalah dalam organ development. Nah, sayangnya kalau kita lihat pasien ini sangat mix ya. Kita lihat ada di awal kehamilan, ada di kehamilan lanjut, bahkan ada yang bayinya meninggal setelah dilahirkan. Nah, kalau saya sih melihat bayi yang dilahirkan setelah meninggal ini ya pasti diakibatkan karena organ development-nya tidak bisa menunjang challenge yang harus dihadapi pada saat bayi ini harus keluar dari environment in utero. Mungkin kalau dia masih berada di environment in utero, dia masih oke. Tapi kalau pada saat dia dikeluarkan dari situ, ternyata fungsi organnya tidak mampu menunjang. Ini yang saya hipotesiskan pada pasien ini. Nah, kalau kita bicara tentang supporting system, tentu kita bicara tentang bagaimana bayi ini mendapatkan apa yang dibutuhkan dan tentu harus melalui sebuah interface yang kita kenal sebagai plasenta, tapi kita semua tahu bahwa
plasenta itu baru ada ya paling tidak sekitar akhir dari trimester pertama, dan itu pun bisa kita lihat di sini ya bahwa oksigen yang didistribute oleh plasenta juga tidak langsung meningkat, tapi dia gradually akan meningkat. Dan ini tentu ada tujuannya ya, karena hypoxic environment ini sangat penting untuk memicu terjadinya angiogenesis, memicu terjadinya invasi trofoblast dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membahas tentang sebuah pregnancy loss, tentu sekali lagi saya harus melihat kira-kira masalahnya ada di mana? Ada di sisi maternal atau di sisi fetusnya? Ya, karena kalau kita lihat, tentu kalau kita bicara pregnancy loss ya kita hanya bicara kehilangan yang terjadi di dalam kehamilan. Kita sebenarnya tidak bicara pada saat bayi itu dilahirkan kemudian bayi itu meninggal. Nah, kalau kita bicara kehilangan pada kehamilan, tentu kita tahu bahwa kehilangan itu bisa terjadi di fase awal, karena ini sangat penting. Kenapa harus dia membagi di fase awal dan fase late? Karena jelas di fase awal, sebuah eksistensi dari fungsi quality dari embrio ini sangat penting. Karena kita tahu semua start dari terjadinya fertilisasi. Pasca terjadi fertilisasi, maka kemudian terjadilah pembelahan sel, di mana sel-sel itu adalah merupakan sel yang sangat penting dalam perkembangan organ berikutnya. Kita tahu semua istilah stem cell, dan tentu saja stem cell ini harus di-drive, harus dipandu agar tidak terjadi kesalahan, sehingga kemudian dia berdiferensiasi menjadi organ-organ yang dibutuhkan. Nah, inilah yang kita bisa lihat kompleksitas. Kira-kira masalahnya ada di mana? Ada di awal atau di akhir? Nah, jadi kalau saya mencoba melihat kira-kira penyebabnya, kira-kira kapan bayi ini kemungkinan atau janin ini kemungkinan akan hilang atau loss, maka tentu sangat ditentukan apakah terjadinya problematika itu ada di awal atau tidak. Kalau problematika di awal ini begitu severnya, maka kemungkinan kita akan mengalami tentu embryonic loss, early fetal loss, dan seterusnya, yang mungkin seringkali kita kenal sebagai miscarriage. Tapi kalau ternyata ini masih bisa berjalan, meskipun tertatih-tatih, ya bisa saja. Mungkin loss-nya baru belakangan, karena resources-nya sudah tidak mungkin untuk mencukupi apa yang dibutuhkan. Atau mungkin sudah terjadi kesalahan pada diferensiasi sel, sehingga kemudian development dari organ janin ini menjadi tidak memungkinkan janin ini bisa hidup in utero. Dan kalau ini severity-nya juga tidak terlampau berat, mungkin konsekuensinya baru terjadi setelah bayi ini dilahirkan, karena environment ex utero tentu sangat berbeda dengan in utero. Jadi sejak tahun 2018 saya sudah membuat hipotesis seperti ini kalau saya menghadapi sebuah miscarriages, bahwa kalau ada masalah keguguran pasti saya akan melihat dari dua aspek, apakah ini problem pada embrio atau kita melihat pada supporting system. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk mencari kira-kira monoetiological factor, rasanya kita patut akan kecewa. Karena hampir di atas 70% semua kasus keguguran berulang itu hampir tidak diketahui penyebabnya. Kenapa? Umumnya ada teori yang disebut sebagai multifactorial thinking yang develop sejak tahun 2005 oleh Special Interest Group pada early pregnancy loss, di mana sebenarnya kelainan-kelainan yang terjadi ini sangat kecil-kecil tapi sangat banyak. Akan tetapi dia bersifat subklinik. Akan tetapi kalau ditumpuk lumayan dapat memicu terjadinya keguguran karena dia sudah melewati threshold untuk terjadinya miscarriages. Nah, oleh karena itu saya di tahun 2019 saya membuat sebuah model yang untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi subfertility, kenapa bisa terjadi miscarriages, kenapa bisa terjadi pregnancy loss pada late pregnancy. Karena saya percaya bahwa ada sebuah batas yang kita kenal sebagai threshold.
Apabila kelainan ini melewati threshold tadi, maka pasti akan terjadi loss. Nah, kalau ini terjadi pada awal kehamilan, boro-boro hamil, mungkin pasien itu akan datang ke kita dengan problem subfertility. Karena orang dengan subfertility bukan berarti bahwa dia tidak mengalami fertilisasi. Banyak kasus-kasus keguguran pada fase very early pregnancy yang kita kenal sebagai implantation failure hampir tidak pernah ketahuan bahwa dia sebenarnya mengalami keguguran berulang-ulang. Orang hanya cuma melihat bahwa dia belum pernah hamil sama sekali. Nah, kalau misalnya kejadiannya, keparahannya terjadi pada later pregnancy, maka kemungkinan kita bisa melihat keguguran atau bahkan pregnancy loss di trimester kedua atau yang seterusnya. Jadi tentu ini sangat bergantung pada onset dan severity dari kelainan yang dialami oleh pasien itu. Nah, saya juga mengembangkan sebuah pendekatan untuk mencoba memanage katakanlah kasus-kasus keguguran berulang. Dan tentu saja dengan 5 langkah ini saya mencoba untuk melihat secara fisiologi kira-kira kehamilan itu tentu untuk baiknya harus start dari embrio yang baik. Dan saya percaya betul bahwa embrio yang baik datang dari menstrual cycle yang baik, folikulogenesis yang baik, spermatogenesis yang baik. Nah, oleh karena itu, meskipun kasusnya dengan pregnancy loss, saya selalu tetap start dengan workup fertility. Karena saya ingin melihat apakah semua mekanisme folikulogenesis, spermatogenesis, fertilisasi, dan embryo development semua seharusnya berjalan dengan baik. Nah, kemudian baru apabila ini sudah kita lewati, maka kita harus memastikan problemnya kira-kira ada di mana. Dan saat ini dengan adanya microarray procedure yang dapat membolehkan kita melakukan pemeriksaan karyotyping pada product of conception tissue, membuat revolusi yang cukup signifikan pada tata laksana keguguran berulang, karena sekarang kita bisa memiliki 5 phenotype dari pasien dengan masalah dengan keguguran berulang. Ya, kita bisa lihat di sini apakah ibunya yang punya masalah atau product of conception-nya punya kromosom abnormal atau kedua-duanya punya masalah dan sebaliknya. Nah, inilah yang sebenarnya dapat kita gunakan nanti ke depan sebagai treatment yang lebih spesifik pada kasus-kasus, karena saat ini kita lebih banyak melakukan pendekatan terapi empirik atau coba-coba. Nah, tentu saja kalau kita bisa lihat dalam aspek kromosom dan lain sebagainya, tentu ini sangat-sangat membantu. Karena kelainan kromosom adalah merupakan salah satu teratogen yang jelas dapat memicu terjadinya birth defect. Dan tentu ada berbagai spektrum yang tidak akan saya bahas di sini, tapi saya hanya ingin menyatakan bahwa kelainan kromosom pada embrio ini menjadi isu yang cukup besar, terutama pada maternal advanced age. Jadi pada ibu-ibu yang baru saja hamil pada usia yang lebih lanjut. Karena proporsi embrio yang aneuploidi menjadi sangat tinggi. Dan kalau kita berbicara tentang prosedur IVF pada kasus-kasus perempuan dengan usia yang lebih lanjut, maka kita akan membutuhkan lebih banyak sel telur dari pasien itu untuk mendapatkan satu embrio yang euploid. Jadi bayangkan, untuk dapetin telur banyak di perempuan yang usianya sudah lanjut saja sudah susah, padahal kita perlu banyak untuk dapat satu embrio saja yang euploid. Nah, jadi artinya ini memang sebuah challenge tersendiri. Belum lagi kita tahu bahwa pada saat terjadi pembelahan sel di tingkat 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, hingga blastosis, ternyata seringkali terjadi mosaikism. Tanpa sengaja seringkali banyak sel abnormal yang terbentuk.
Dan ini merupakan sebuah natural selection di mana tergantung apakah nanti sel yang abnormal ini akan overcome sel yang normal atau dia akan menghilang. Karena kalau dia overcome sel yang normal, jelas sekali embryo quality akan menurun dan tentu kita akan bicara tadi banyak sekali birth defect. Karena apabila terjadi kelainan kromosom, maka jelas ini akan mempengaruhi coding dari gen yang seharusnya aktif atau yang seharusnya inaktif. Karena sekali lagi diferensiasi dari lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm ini sangat ditentukan oleh regulasi dari switch on dan switch off dari particular gene. Nah, jadi tentu kapan exposure-nya dan kapan severity-nya atau seberapa besar severity teratogen ini tentu sangat mempengaruhi dari adanya birth defect itu. Nah, itulah kenapa kalau pada kasus keguguran berulang, kalau saya sudah sangat putus asa untuk tidak bisa mencari kira-kira penyebabnya dan apa penanganan yang terbaik, maka saya terpaksa harus mencoba untuk mengendalikan semua proses, mulai dari gamete selection, fertilization, sampai kemudian embryo selection, dan bahkan kalau perlu endometrium assessment. Jadi semua kalau bisa dikontrol. Meskipun kalau masih ingat waktu saya menjadi moderator dari McGill University expert untuk bicara, mereka menyatakan mereka tidak terlampau optimis dengan pendekatan IVF pada kasus keguguran berulang. Kembali kepada pasien ini, kalau saya lihat banyak pemeriksaan yang sudah dilakukan, tapi sekali lagi buat saya belum ada sesuatu yang sangat convincing. Untuk pasien pertama saya masih menyatakan ini inkonklusif. Begitu juga untuk pasien yang kedua, saya pun masih melihat masih terlampau minim laboratorium yang disampaikan sehingga saya pun tidak bisa mengambil kesimpulan apapun. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa begitu banyaknya unexplained pada kasus-kasus seperti ini, karena unexplained ini ada dua, yaitu untruly unexplained dan truly unexplained. Kemungkinan besar kasus ini adalah untruly unexplained karena kita belum mengcover semua masalah. Jadi menurut saya mungkin pasien yang kedua mungkin perlu kita explore lebih lanjut lagi. Sedikit saja dari saya tentang take home message. Jadi sekali lagi kalau saya melihat kasus seperti ini ya kita bisa melihat bahwa ada pregnancy loss, artinya loss yang terjadi di dalam pregnancy, tapi ada juga loss yang terjadi setelah bayi ini dilahirkan. Dan saya masih percaya bahwa ada dua main problem pada kasus yang kita bisa lihat di sini. Ada kemungkinan fetal supporting system maupun problem dalam fetal essential organ development. Dan ini tentu tergantung pada severity dan time onset dari kejadian kesalahan ini yang tentu dapat berdampak pada kejadian karena tadi bisa kita lihat ada kegagalan yang hanya menyangkut satu sistem, tapi ada yang multiple sistem. Nah, inilah yang mungkin perlu kita lihat lebih banyak, tapi tentu saya yakin ini bukan sesuatu hal yang mudah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.